Bismillahirrahmanirrahim. Nok yang keenam fi shadaqatil fitri menjelaskan tentang sedekah fitri. Maksudnya zakat fitrah. Wahya wajibatun ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin fadlu an qutihi wa quti ma yaqutuhu yaumal fitri wa lailatihi. Sa'un min ma yuqtatun. Bi sa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijuhu min jinsi quti aw min afdali minhu. Fa inna iqtata bil hintati lam yajuz asy-sya'ir wa in iqtatu wa inna iqtata hububan mukhtalifatun ikhtara khairuha wa min ayyiha akhraja ajza'ahu wa qismatuha ka qismati zakatil amwal fayajibu fiha istis'abul asnaf wa la yajuzu ikhrajud daqiq was-sawi. ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته وممالكه وأولاده وكل قريب هو في نفقته أعني من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد. قال صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عمن تمنون وتجب صدقة العبد المشترك على شريكين ولا تجب صدقة العبد الكافر. وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزاءها ولزوج الإخراج عنها دون إذنها. وإن فضل عنهم يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وأولاهم بتقديم من كانت نفقته آكل وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على نفقة زوجته ونفقتها على نفقة الخادم فهذه أحكام فقهية لا بد للغني من معرفتها. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang keenam adalah sedekah fitri, yaitu zakat fitrah. Yang dimaksud di sini zakat fitrah ya, sedekah di sini maksudnya sedekah wajib, yaitu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini wajib ke atas dasar, yaitu dalilnya adalah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap orang muslim itu bila ada kelebihan daripada makanan pokoknya di hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Fitri, wajib dia mengeluarkan yaitu satu sa' daripada makanan pokok yang sering dia makan dan keluarganya. Satu sa' ini sudah ditakar oleh para alim ulama. Jadi MPU sudah menganakar ukurannya satu sa' itu sama dengan 2,8 kilo. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi 3,8 kilo. Nah, sedangkan kita jumhur mayoritas ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i itu mengukur dengan satu sok, kurangnya itu 2,8 kilo. Dah. Jadi kalau ada yang ingin mengeluarkan uang, tidak boleh pakai ukuran dalam mazhab Syafi'i, karena yang membolehkan mengeluarkan dengan uang itu adalah mazhab Hanafi. Berarti dia harus keluarkan lebih, yaitu dengan ukuran makanan pokok itu beras ukuran nilai uang 3,8 kilo. Tapi itu pun harus dia taklid kepada Imam Hanafi. Kalau tidak boleh, tidak sah. Harus ikut. Dan tidak boleh mengambil ukuran daripada ukuran dalam mazhab Syafi'i yang hanya 2,8 kilo. Nah, kemudian dengan makanan pokok, dengan sok yang sudah ditakar menurut takaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makanan pokok yang merupakan kewajiban bagi orang Muslim tadi untuk dikeluarkan itu diambil daripada jenis makanan pokok yang sering dia makan, atau min afdala minhu, daripada yang paling baik di antara makanan pokok yang pernah dia makan. Jadi kalau seandainya dia kalau dia makan beras sigupai, ini kalau di Aceh Barat Daya beras sigupai yang paling mantap nih, paling enak dan paling harum. Ini paling mahal juga. Kalau dia sering makan itu, kemudian dia keluarkan beras tangse, itu tidak sah. Tidak sah. Karena dia harus mengeluarkan menurut apa yang dia makan, apa kebiasaan yang dia makan. Jadi kalau dia makan beras yang bagus, kemudian yang dia kasih kepada fakir miskin, keluarkan zakatnya beras yang kualitasnya lebih rendah, ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala zakatnya tersebut. Tapi kalau dia sering makan beras biasa, beras tangse misalkan, tapi ketika keluarkan zakat fitrah yang dikeluarkan beras sigupai, ini lebih afdal. Dia bukan cuma mengeluarkan yang wajib, tapi ada itu pahala sunnah juga, ada kelebihan yang dia keluarkan daripada yang biasa dia makan. Nah,
Dan pembagian zakat fitrah itu sama seperti pembagian zakat harta, zakatil amwal. Wa qismatuha ka qismati zakatil amwal. Fayajibu fiha istis'abul asnaf, maka wajib bagi para amil itu meratakan pembagian itu kepada semua asnaf, ya, kepada fakir, kepada miskin, kepada mu'allaf, kepada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalamnya penuntut ilmu, santri-santri pondok pesantren, ya, atau memang orang mujahidin yang kalau memang berada di wilayah peperangan. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, gharim, orang yang sedang berhutang, mu'allaf, orang yang sudah barusan masuk Islam. Nah, itu harus diratakan pembagiannya oleh si amil. Ya. Wa yajibu 'ala rajulil muslim fitratu zaujatihi wa mamalikihi wa auladihi. Dan wajib ke atas seorang laki-laki muslim mengeluarkan zakat fitrah terhadap istrinya, demikian juga kepada yaitu budak-budaknya dan anak-anaknya. Dan setiap kulli qaribin huwa fi nafqatihi, setiap yaitu kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan nafkahnya. Artinya dia menanggung kehidupan yaitu kerabat-kerabat tersebut. Misalkan sepupunya, misalkan ada sepupunya tinggal dengan dia, dan selama ini memang yaitu sepupunya ini hidup dalam rumahnya, tinggal di rumahnya, kemudian makan di rumahnya. Ini juga menjadi tanggung jawab bagi itu si kepala keluarga tersebut untuk menanggung itu orang yang ahli kerabat yang menjadi tanggungan nafkahnya. Termasuk di dalamnya adalah man tajibu alaihi nafqatuhu, orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Di sini siapa yang dia wajib dinafkahi? Aba wal ummahat, yaitu ayah dan ibunya. Termasuk di belakangnya lagi mundur garis ke atas, yaitu kakek dan neneknya. Wal aulad, dan demikian juga yaitu anak-anaknya atau anak dari anak-anaknya, itu cucu-cucunya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Addu sadaqatal fitri amman tumnun, tunaikanlah sedekah fitrah yaitu zakat fitrah ke kalian terhadap dari orang-orang yang kalian tanggung mereka. Nah, maka di sini wajiblah mengeluarkan sedekah terhadap budak yang muslim. Tapi kalau budak kafir tidak wajib. Ini kalau pada masa perbudakan. Jadi kalau kita punya budak seperti pada zaman Rasulullah, budaknya ternyata sudah memeluk agama Islam, maka wajib bagi si pemilik, si sayyid, majikannya itu mengeluarkan zakat budaknya. Ya. Wa in tabarra'ati zawjatu bil ikhraji an nafsiha wa ajza'aha. Andai kata seorang istri itu menyedekahkan, dalam arti kata dia mau mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, tabarru' untuk dirinya, maka itu sudah memadai. Artinya maka si suami tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya lagi, dengan sebab istrinya sudah mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, sang istri itu sendiri. Nah, jadi apakah berdosa si suami bila tidak mengeluarkan zakat fitrah? Bila istrinya yang telah mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, si istri, maka tidak berdosa, karena sudah cukup memadai dengan istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Nah, apakah suami ini butuh izin daripada istri untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada istri? Wa lizauji al-ikhraju anha duna idniha. Bagi suami boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk sang istri tanpa butuh izin daripada istri. Jadi ada sebagian mengatakan kalau istri tidak kasih izin ya tidak boleh, tidak sah zakat fitrah suami. Tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya si suami boleh mengeluarkan zakat fitrah kepada istri tanpa harus meminta izin daripada si istri, karena itu sudah menjadi kewajibannya. Dan yang paling utama untuk diutamakan di dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah mangkanat nafqatuhu akilun, orang yang paling utama untuk dinafkahi. Siapakah orang yang paling akid? Orang yang paling kuat, paling utama untuk dinafkahi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, wa qad qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafqatal waladi ala nafqati zawjati wa nafqatuha ala nafqatil khadim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan menafkahi yaitu nafkah anak ke atas istri.
Jadi kalau ditanya orang, mana yang lebih utama kita keluarkan zakat fitrah? Yang pertama sekali harus dikeluarkan zakat anak. Nah, kalau istri bagaimana? Enggak, anak dulu. Kalau zakat fitrah untuk anak ini sudah tercukupi, baru lihat kalau ada kelebihan berikan kepada, yaitu zakat fitrah untuk si istri. Jadi anak didahulukan daripada istri. Sedangkan istri nafkahnya didahulukan ke atas, yaitu budak. Nah, kalau ada budak. Fahadhihi ahkamun fiqhiyatun la budda lil ghani min ma'rifatiha. Maka itulah hukum-hukum fikih yang tidak boleh, tidak wajib bagi orang yang mampu, orang yang kaya daripada mengetahuinya. Jadi bagi setiap orang kaya wajib menuntut ilmu tentang zakat fitrah. Jadi dalam bulan suci Ramadan. Demikian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.